Halo kawan-kawan, selamat datang di Box Cerita Malam. Kali ini Mimin akan membahas salah satu film jadul yang dirilis tahun 1960 berjudul Eyes Without a Face. Film ini suasananya cukup creepy, di mana ada sebuah kasus misterius dengan berita kehilangan para gadis muda yang ditemukan dalam kondisi wajahnya penuh luka. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal cerita, ada seorang wanita sedang mengendarai mobil membawa satu penumpang dalam kondisi tidak bernyawa. Setelah itu ia berhenti di suatu tempat dan mengeluarkan mayat dari mobil diseret ke bawah lalu dibuang ke sungai. Cerita beralih ke gedung seminar. Saat itu ada seorang dokter bernama Dr. Genesis sedang melakukan sebuah pertemuan membahas tentang metode transplantasi organ tubuh. Setelah usai presentase, pengawalnya menyampaikan pesan bahwa Dr. Genesis disuruh segera datang ke kamar mayat. Di gedung forensik, letnan dan inspektur membicarakan tentang mayat tersebut. Ada dua kemungkinan bahwa mayat itu mirip dengan seseorang bernama Simon dan anaknya Dr. Genesis bernama Christine. Oleh karena itu, letnan telah memanggil dua orang, yaitu ayahnya Simon dan Dr. Genesis untuk mengidentifikasi mayat tersebut. Dr. Genesis pun sampai lalu letnan langsung membawanya ke kamar mayat. Setelah diidentifikasi, ia yakin bahwa itu adalah mayat anaknya. Tanpa menunjukkan rasa sedih, si dokter bergegas meninggalkan gedung. Di depan pintu masuk, ia bertemu dengan ayahnya Simon yang sama-sama ingin memastikan mayat tersebut. Mereka sempat berbincang sebentar, kemudian Genesis pun pergi meninggalkan Simon yang mempunyai firasat bahwa ia adalah jasad anaknya, bukan jasad anak Dr. Genesis. Hari itu, ada dua gadis muda sedang dibuntuti si perempuan yang di awal cerita telah membuang mayat ke sungai. Nampaknya ia mengincar salah satu dari mereka yang diketahui bernama Edna. Anehnya, si perempuan itu kini mengikuti acara pemakaman anaknya Dr. Genesis. Ternyata dia merupakan asistennya si dokter yang bernama Suster Louis. Usai pemakaman, Vernon, tunangan anak Dr. Genesis, disuruh pulang duluan. Perubahan gestur Louis menunjukkan ia seperti merasa bersalah dan ketakutan. Mulai terlihat bahwa mereka berdua telah melakukan perbuatan jahat yang masih menjadi misteri. Sesampainya di rumah, Dr. Genesis masuk ke sebuah ruangan di mana terdapat seorang perempuan dalam posisi telungkup menyembunyikan wajahnya di balik bantal. Dan ternyata itu adalah Christine. Sedangkan jasad yang telah dimakamkan merupakan jasadnya Simon, korban kejahatan Dr. Genesis demi mengambil kulit wajahnya yang akan dicangkokkan kepada wajah Christine yang rusak akibat kecelakaan mobil. Namun operasinya gagal membuat Christine semakin terpuruk dan terus-terusan menyalahkan sang ayah yang menjadi penyebab di balik kecelakaan tersebut akibat ia selalu ugal-ugalan di jalan. Louis membesarkan hati Christine dan meyakinkan bahwa ia akan berhasil di operasi berikutnya. Untuk sementara waktu, Christine harus membiasakan diri memakai topeng guna menyembunyikan wajah aslinya. Ia berusaha bangkit kembali. Sesekali ia telepon kekasihnya yang bernama Vernon hanya sekedar ingin mendengarkan suaranya saja. Dan kini Louis mulai melancarkan aksinya memburu Edna yang akan menjadi korban berikutnya. Awalnya ia berpura-pura menawarkan tiket gratis dikarenakan teman Louis tidak jadi datang. Tanpa curiga, Edna menerima tawarannya. Selang beberapa waktu, kini mereka berdua menjalin hubungan dekat dan melakukan pertemuan di sebuah kafe. Louis mengetahui Edna sedang membutuhkan kamar penginapan. Ia menawarkan kamar gratis yang sudah pasti Edna tergiur mengingat ia masih belum mendapatkan pekerjaan. Pergilah mereka berdua ke tempat kediaman Dr. Genesis. Di perjalanan, Edna mulai merasakan hal yang janggal karena tempatnya begitu jauh dari perkotaan. Sesampainya di sana, ia merasakan aura menyeramkan dengan bangunan rumah tua di tengah hutan. Pertemukanlah ia dengan Dr. Genesis. Edna semakin cemas dan langsung mengatakan bahwa ia tidak bisa berlama-lama karena harus menemui temannya. Melihat kecurigaan Edna dari arah belakang, Genesis membekapnya membius Edna sampai pingsan. Kemudian mereka berdua menggotongnya masuk ke ruangan operasi. Saat itu Christine melihat aksi mereka mengintainya dari belakang. Ia diam-diam masuk ke dalam ruangan dan menemukan banyak sekali anjing sebagai bahan eksperimen ayahnya. Lalu ia memberanikan diri membuka topengnya di depan kaca dan menghampiri Edna. Ketika Edna sadar dari pingsan, ia teriak ketakutan melihat wajah Christine penuh dengan luka. Selang beberapa jam, akhirnya operasi pun digelar.
Membutuhkan waktu lama sehingga dokter berhasil mengangkat kulit wajah Edna ditransplantasikan ke muka Christine. Saat itu dokter Genesis khawatir hasilnya akan gagal lagi. Mereka harus menunggu beberapa hari hingga kulit wajah Edna menyatu dengan muka Christine. Ternyata kesetiaan Louis selama ini disebabkan karena dia pun salah satu pasien dokter yang telah berhasil melakukan transplantasi kulit wajah. Untuk membalas jasanya, ia berkenan membantu dokter Genesis mengoperasi anaknya sampai benar-benar berhasil. Edna berpura-pura tidur ketika melihat Louis masuk ke dalam ruangan. Dari arah belakang, Edna pukul lehernya sampai pingsan, kemudian langsung kabur. Kesulitan mencari jalan keluar, ia malah masuk ke dalam rumah, naik ke lantai atas. Saat dokter Genesis mengejarnya, ia mendengar teriakan Edna dan ternyata ia telah menjatuhkan dirinya sampai tewas. Kemudian mereka berdua membawa mayat Edna ke area pemakaman lalu dimasukkan ke dalam lubang kuburan palsu atas nama Christine. Setelah beberapa hari temannya Edna melapor ke kantor polisi atas kehilangannya. Edna sempat memberitahu temannya ciri-ciri perempuan yang membawanya pergi. Ia memakai 4 kalung mutiara di lehernya. Dan kini, Christine berhasil mendapatkan wajah barunya yang sangat cantik. Sang ayah akan membawanya pergi dan membuatkan identitas baru. Christine berharap dengan wajah barunya, ia bisa berhubungan kembali dengan pacar yang sangat ia cintai. Setelah diperiksa lebih detail, ternyata ia merasakan pertanda buruk hasil operasinya akan gagal lagi. Beberapa bulan kemudian, dari hari ke hari ternyata jaringan kulitnya tidak tumbuh dengan sempurna hingga wajah Christine harus kembali mengalami kerusakan. Secara otomatis, operasinya gagal untuk yang kesekian kalinya. Christine putus asa dan harus mengenakan topengnya lagi. Sang ayah mengamati kulit anjing yang sudah ditempel dengan kulit anjing lainnya. Hari itu, Christine mencoba menelpon kekasihnya dan ia mulai berani berbisik hingga membuat pacarnya kaget. Louis yang melihat itu langsung menutup teleponnya. Nampaknya Christine sudah benar-benar putus asa. Ia ingin memilih mati daripada harus memaksakan diri mencari korban demi menyembuhkan kulit wajahnya. Vernon melapor ke inspektur bahwa ia yakin telah mendengar suara Christine di telepon. Saat itu pun inspektur dengan tidak sengaja menceritakan atas laporan hilangnya korban bernama Edna yang diduga pelakunya memakai 4 kalung di lehernya. Mendengar itu, Vernon teringat tentang Louis yang secara pribadi sangat mengenalnya. Di sanalah inspektur merencanakan sesuatu untuk menjebak Dr. Genesis dengan dikirimkannya seorang perempuan bernama Paulette yang akan berpura-pura menjadi pasiennya. Setelah berhasil masuk ke dalam klinik, ia mulai melakukan serangkaian terapi. Setelah itu, Dr. Genesis menyuruh Paulette pulang. Di luar gerbang, Louis mulai melancarkan aksinya dengan dalih menawarkan tumpangan. Vernon melaporkan perkembangannya kepada inspektur dan menduga bahwa Dr. Genesis melakukan praktek ilegalnya tidak di dalam klinik melainkan di tempat lain. Dan kini Paulette telah terbaring di ruangan operasi akan segera dieksekusi. Untungnya inspektur keburu datang hingga Dr. Genesis terpaksa menunda operasinya. Setelah terlibat perbincangan panjang, ternyata inspektur dengan mudahnya dikelabui Dr. Genesis hingga mereka tidak cukup bukti untuk menggeledah tempatnya. Di dalam ruangan operasi, Paulette tersadar. Ia histeris ketakutan. Christine mendekat lalu melepaskan ikatannya. Louis datang dan berusaha mencegah Christine. Namun ia malah balik menyerang, menusuk leher Louis sampai ia tewas. Kemudian ia masuk ke ruangan lain membebaskan semua anjing-anjingnya. Hingga berhamburan keluar, lalu berpapasan dengan Dr. Genesis, diseranglah si dokter sampai wajahnya hancur. Perlahan Christine keluar berjalan menuju hutan dan cerita berakhir sampai di sini. Tidak tahu nasib Christine apakah mati atau hidup. Yang pasti, ia telah putus asa tidak sanggup menjalani hidup dengan kondisi mata tanpa wajah. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita malam selanjutnya. Wassalam.